Halo guys, kembali lagi di Paparok TV. Apa kabar semua? Sehat selalu ya guys. Guys, kali ini ada berita yang heboh banget bahwa ada oknum polisi yang menembak rekannya sendiri di daerah Solok Selatan. Tepatnya di Polres Solok Selatan. Aduh guys, cuman gara-gara yang diduga membackup salah satu tambang di daerah sana, rekannya sendiri ditembak. Nah guys, kita akan bahas detailnya di sisi lain. Ini faktanya. Nah guys, faktanya ternyata 3 bulan sebelum terjadinya penembakan ini, korban sempat meminta izin ke ibu dan sepupunya untuk keluar dari kepolisian. Dan korban meminta doa restu kepada ibunya karena tugas yang sedang dia jalani sangat berat guys. Guys, jadi ada yang mau gue bahas satu persatu nih guys. Jadi AKP Rianto Ulil Ansar atau yang biasa dipanggil AKP Ulil lahir pada tanggal 12 Agustus 1990 di kota Makassar. AKP Rianto Ulil Ansar atau AKP Ulil ini merupakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan lulusan Akpol tahun 2012. AKP Ulil ini guys baru menduduki jabatan Kasat Reskrim selama 11 bulan 29 hari guys. Wah, belum ada setahun loh guys. Tapi sayangnya nih guys, AKP Ulil ini ditembak mati oleh rekannya sendiri, sesama polisi yang bernama AKP Dadang Iskandar. AKP Dadang Iskandar sendiri adalah perwira Polri yang menjabat sebagai Kabak Ups Polres Solok Selatan guys. Ada perbedaan umur yang cukup jauh antara AKP Ulil dan AKP Dadang. AKP Dadang berumur 57 tahun dan AKP Ulil umurnya 34 tahun. Nah guys, jadi kronologinya setelah AKP Ulil menangkap seorang pelaku tambang ilegal galian C di wilayah Solok Selatan, ternyata AKP Dadang membuntuti AKP Ulil dari belakang guys. Pada saat AKP Ulil ini mau mengambil HP-nya yang ketinggalan dalam mobil di parkiran daerah Polres Solok Selatan, AKP Dadang langsung menembak AKP Ulil di bagian kepalanya sebanyak 2 kali guys. Tepatnya di bagian pelipis dan pipi dari AKP Ulil. Yang pada akhirnya AKP Ulil tidak selamat guys. Kejadian ini terjadi di parkiran Polres guys. Gila sih, berani banget ya guys. Apa yang ada dalam pikiran Dadang ini ya guys. Gila banget, gila, gokil. Nggak habis pikir gue guys. Ya semoga cepat selesai ya guys. Pembahasan kedua. Tidak sampai di sini aja guys. Ternyata setelah penembakan AKP Ulil, AKP Dadang juga mendatangi rumah dinas Kapolres Solok Selatan yang berjarak 25 meter dari tempat kejadian perkara. Deket banget berarti ya guys dari Polres. AKP Dadang juga menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan yang bernama AKBP Arif Mukti. Pada saat terjadi penembakan, AKP Arif sedang berada di dalam rumah. Tapi beruntungnya AKP Arif tidak menemukan AKP Dadang. Jadi AKBP Arif selamat dari peristiwa penembakan tersebut. Kita lihat videonya ya guys. Ya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inavis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Ya, saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghadapi Kapolres juga? Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka nanti. Berarti targetnya ke Polres, Pak? Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Kapolres itu atau bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak ada. Satu arah saja? Satu arah saja. Iya, informasi yang kami dapat memang Pak Kapolres ada di dalam rumah. Tapi tidak luka ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah tidak terluka. Ada korban, Pak, di kawasan rumah Kapolres itu? Sementara tidak. Jadi guys, menurut olah TKP ada 7 lubang di rumah dinas AKBP Arif.
tapi hanya ditemukan 6 selongsong peluru. Deg-degan nggak ya kalau kita jadi AKBP Arif yang tiba-tiba rumah kita ditembakin di tengah malam? Coba kalian bayangin, lagi enak-enak istirahat, nggak taunya rumah kita ditembakin guys. Aduh, setelah itu kabarnya AKP Dadang ini sempat kabur pakai mobil dinas Polri. Dan pada akhirnya dia menyerahkan diri walaupun sempat tantrum. Ada-ada aja ya guys. Ayo makan kamu. Makan dong. Datang udah baik-baik. Jadi guys, AKP Dadang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan penyidik sudah menjerat dengan pasal berlapis. Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana. Pasal 338 KUHP, perampasan nyawa secara disengaja. Dan pasal 351 ayat 3, penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Ini guys videonya. Sebagai tersangka dalam tindak pidana ini. Dan selanjutnya berdasarkan bukti yang cukup, kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Dan penyidik telah menjerat dengan pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, kemudian subsidiar 338 dan lebih subsidiar lagi ke 351 ayat 3. Guys, kalian tahu nggak kenapa di sini AKP Dadang dikenakan pasal 340 KUHP? Ini karena dia menembak pada bagian kepala dan itu terjadi 2 kali. Artinya dia memang berencana untuk melakukan pembunuhan. Sadis banget ya guys. Nah, terakhir nih guys. Ternyata 3 bulan sebelum terjadinya penembakan terhadap AKP Ulil ini, AKP Ulil sudah meminta izin kepada keluarganya, yaitu ibu dan sepupunya untuk keluar dari pekerjaannya sebagai polisi. Kenapa? Karena tugas yang sedang dijalankan menurut dia sangat berisiko dan sangat berbahaya. Apa jangan-jangan dia sudah tahu ya guys, untuk melaksanakan pekerjaan dan tugas ini taruhannya nyawa guys. Nggak ngerti lagi deh guys, banyak hal-hal yang belum kita pahami dan kita tahu ya guys. Kita lihat guys videonya. Kita tersebut. Iya Kak, dia bertugas anak Rian. Masih baru dari panjang yang boleh Tuhan berkati dan berkenan. Gongnya nih guys, ternyata AKP Dadang ini punya hubungan dengan tambang ilegal tersebut. Ini karena tambang tersebut meminta bantuan kepada AKP Dadang. Ini videonya guys. Apakah diketahui relasi tersangka yang ditangkap itu dengan Kabapok? ya yang bersangkutan minta tolong kepada Pak Kabapok untuk bisa membantu. Nah guys, apa yang ada di benak kalian? Kalian ingin membantu tambang ilegal itu? Atau kalian kawal kasus ini sampai ke akar-akarnya? Tujuan, motivasi, atau siapapun yang di belakang layar ini. Yuk kita kawal. Oknum seperti ini yang sebenarnya kita sebagai orang awam tidak mengetahui teknis atau pola perjalanan dari mafia-mafia tambang ilegal. Untuk pihak kepolisian, terima kasih sudah menegakkan keadilan untuk AKP Ulil. Semoga keluarga AKP Ulil diberikan kesabaran dan ketabahan. Terima kasih kepada almarhum AKP Ulil untuk menegakkan keadilan yang seharusnya beliau sampai kehilangan nyawa demi menjalankan tugasnya. Ayo guys, kita sama-sama berdoa untuk almarhum AKP Ulil.
Semoga AKP Ulil diberikan tempat yang terbaik dan diterima di sisinya. Amin. Kita sangat mendukung orang-orang yang mempunyai mental dan hati seperti AKP Ulil nih guys. Ayo guys, kita kawal case ini. Menurut kalian apa reward yang pantas untuk AKP Ulil dan apa hukuman yang tepat untuk AKP Dadang? Nah guys, jangan lupa komen, like, and subscribe. Semoga dari kasus ini kita dapat pelajaran, dapat hikmahnya, dan gue secara pribadi mendoakan AKP Ulil diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan bisa bersabar, tabah, dan semua amal ibadahnya AKP Ulil diterima dan dilapangkan kuburnya. Amin. Oke, gue The Paparok TV pamit undur diri. Makasih guys atas supportnya selama ini. Thank you. Cuy.